dari sana. Sana itu maksudnya apa? Dari pikirannya sendiri. Ya. Ketika suatu permasalahan sudah terus-menerus nyangkut di pikirannya, maka itu menjadi suatu problem yang sangat besar, mengganggu, ya, mengganggu. Dia mau tidur susah, mau jalani kehidupan sehari-hari juga selalu rasanya sesak, selalu gelisah, selalu kepikiran lagi, sehingga itu membuat dia tidak tenang, membuat hidup ini tidak damai, tidak bahagia. Jadi kita bisa simpulkan masalah hidup di dunia ini adalah pikirannya sendiri. Masalah itu sumbernya datang dari pikiran kita sendiri. Ya, sebenarnya bukan datang dari luar, bukan datang dari keluarga kita, lingkungan kita, tapi datang dari dalam diri kita sendiri, dari pikiran kita sendiri. Nah, ini adalah suatu problem, suatu penyakit. Nah, dengan meditasi kita belajar untuk menghadapi si pikiran ini. Kita belajar untuk bagaimana caranya kita melenyapkan, meninggalkan, menghancurkan pikiran-pikiran itu sendiri. Bisa, ada solusinya. Ya, ada solusinya. Nah, yang jadi masalahnya adalah tidak semua orang seberuntung Bapak Ibu Saudara bisa bertemu latihan meditasi. Kenapa saya mengatakan kita beruntung? Karena Bapak Ibu Saudara harus paham masalah pikiran ini adalah masalah yang universal, betul? Apakah yang bisa stres hanya umat Buddha? Apakah hanya umat Kristen, umat Muslim, umat yang gak beragama? Semua manusia, terlepas dari suku, ras, bangsa, dan agamanya, tetap bisa stres, tetap bisa gelisah, tetap bisa depresi, tetap bisa galau, khawatir, dan sebagainya. Nah, jadi masalah pikiran ini adalah masalah yang universal. Mau Anda lahir di Indonesia atau di luar negeri, mau kakek nenek kita sampai nanti ke cucu cicit kita juga bisa stres, juga bisa galau, juga bisa tidak bahagia hidupnya. Ya entah masalahnya apapun itu, tapi intinya dari pikirannya sendiri. Nah, kalau tidak hanya kita yang bisa stres, maka orang lain juga bisa stres. Maka orang lain juga pasti tidak nyaman, tidak bahagia, tidak suka dengan kondisi hidupnya sekarang. Saya nggak suka dengan apa yang ada di dalam pikiran saya sendiri. Saya nggak suka dengan apa yang ada di dalam hati saya sendiri. Kenapa ya? Saya sudah nggak mau lagi berpikir tentang hal itu, tapi selalu kepikiran lagi. Mungkin ada trauma, mungkin ada dendam, mungkin ada kesedihan yang mendalam, mungkin dia khawatir tentang masa depan, nah dan sebagainya. Dia sudah nggak mau mikirin lagi, tapi dia selalu datang. Apakah kita bisa mengatakan dia untuk berhenti? Pikiran itu untuk berhenti. Di malam hari sebelum tidur banyak pikiran, lalu kita memerintah, saya nggak mau berpikir lagi. Tiba-tiba dia berhenti begitu. Apa iya? Tidak. Dia seolah-olah punya kemauan dan keinginan sendiri. Ya dia datang terus. Seperti tamu yang nggak diundang. Kita mau usir dia, tapi dia datang lagi, datang lagi. Nah, jadi itu mengganggu kenyamanan kita dalam rumah, ya, rumah batin kita sendiri. Begitu. Nah, kalau mereka tidak mengenal meditasi dan mereka juga punya masalah hidup yang sama, bagaimana cara mereka menyelesaikannya? Dengan metode mereka sendiri, betul? Dengan cara apa? Jalan-jalan, makan-makan, kumpul keluarga, kumpul arisan, karaoke, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Itu disebut sebagai hiburan. Ya, zaman sekarang lebih kerennya disebut healing, ya, self healing, menyembuhkan diri sendiri dari stres. Ketika mereka jalan-jalan dan sebagainya, menikmati alam dan sebagainya, itu mereka mengatakan melepas stres. Ya, untuk sementara ketika dia sedang menikmati kegiatan itu, dia memang nggak muncul stresnya, nggak lagi galau. Tapi ntar pulang lagi, stres lagi. Pulang lagi, masalahnya datang lagi. Sehingga pergi mencari hiburan, pergi mencari kesenangan duniawi, itu adalah solusi yang sementara. Nah, Bapak Ibu Saudara harus belajar untuk
menerima kenyataan itu. Harus belajar untuk menerima bahwa kebahagiaan duniawi itu bersifat sementara dan tidak membawa kebahagiaan yang bertahan lama dan sejati. Sebentar lagi dia hilang. Menikmati itu contoh, mungkin tadi pagi kita lapar, kita lihat makanan enak, setelah makan sudah hilang kebahagiaannya. Ketika kita melihat makanan itu, kita begitu bahagia. Oh, saya senang sekali, saya menikmati makanan itu. Makanan sudah habis, sudah lewat kebahagiaannya. Nah, jadi itu disebut sebagai pelarian dari masalah. Iya, masalah apa? Masalah pikiran kita sendiri. Tadi kita udah bahas, begitu ya. Nah, ada orang yang lebih terjerumus lagi, mereka bisa terjebak dalam lingkungan yang buruk, pengaruh-pengaruh yang buruk. Ya, mungkin ada yang kecanduan rokok, mungkin ada yang kecanduan alkohol atau narkoba, ya, atau judi atau sebagainya, begitu. Itu kenapa bisa terjadi? Bukan secara tiba-tiba, karena mereka memiliki suatu masalah dalam hidup ini selalu terngiang-ngiang, terulang-ulang terus di pikirannya sendiri, dia nggak kuat menghadapinya, sehingga ketika mereka mabuk, menikmati alkohol, minuman keras, dan narkoba dan sebagainya, untuk sementara kesadarannya menurun, sehingga dia tidak sadar dengan apa yang ada di dalam dirinya sendiri. Tidak sadar, tidak mengetahui, tidak peduli terhadap masalah hidup dia sendiri, sehingga dia ngerasa sedikit tenang untuk sementara. Nah, bahkan ya mereka akan kecanduan, jadinya akan mengulanginya lagi. Akhirnya tubuhnya rusak, batinnya juga rusak, akhirnya bukan masalahnya selesai, malah bertambah banyak. Ya, bahkan tidak sedikit juga orang yang akhirnya menyerah terhadap kehidupan, mengakhiri hidupnya sendiri. Ada. Orang kaya ada yang bunuh diri? Banyak. Begitu ya. Kalau kita mengatakan kebahagiaan itu uang memberi kebahagiaan, uang membawa kedamaian sejati, yaitu kurang tepat berarti kalau kita lihat dari statistik. Kalau kita lihat dari bukti nyata dalam lingkungan kita, mereka yang kaya raya pun juga bisa stres juga, begitu. Memang uang itu bisa memberi kenyamanan, Anda bisa memiliki kehidupan yang nyaman, yang enak, begitu. Punya mungkin barang mewah, mobil dan sebagainya, rumah, ya bisa menyokong sanak keluarga. Iya, betul. Itu memberi kenyamanan, itu dalam konteks tertentu juga disebut sebagai kebahagiaan. Tapi sejauh apa kebahagiaan itu bisa membawa hidup ini semakin baik, begitu. Ya, mereka yang punya rumah yang mewah, punya mobil yang mewah, kehidupan yang mewah, tapi belum tentu mereka tidur dengan nyenyak. Kenapa? Karena uang tidak bisa menyembuhkan masalah yang di dalam pikiran kita sendiri. Begitu. Jadi kita sekarang paham, ya, secara garis besar kita paham tujuan meditasi bukan untuk mencapai kesaktian, bukan untuk menjadi dukun, bukan untuk melihat setan, melihat dewa, baca pikiran orang lain, bukan itu tujuan meditasi. Ya, tujuan meditasi adalah untuk melenyapkan sumber ketidaktenangan kita, untuk melenyapkan sumber ketidakbahagiaan kita, yaitu apa? Pikiran kita sendiri. Ketika sumber ketidakbahagiaan ini lenyap, maka kebahagiaan otomatis muncul secara nggak perlu dicari-cari lagi. Ya, jadi selalu saya katakan kepada para praktisi meditasi, ya, ketika mereka mengatakan mereka mencari ketenangan, saya akan mengatakan bahwa Anda keliru, Pak, Ibu. Ya, kalau dicari ketenangan itu, kebahagiaan itu dalam meditasi, enggak ketemu. Saya jujur aja, ya, kita ngomong apa adanya, ya, saya jujur begitu terhadap mereka, ya, terhadap Bapak Ibu Saudara hari ini. Ketika nanti kita meditasi merem mata, kalau mindset kita, kalau pola pikir kita adalah meditasi itu untuk tenang, untuk mencari ketenangan, untuk mencari kedamaian. Nanti dalam meditasi bengong mengharapkan mana ya ketenangannya ya, mana ya kedamaiannya ya. 10 hari pun juga nggak ketemu, Bapak Ibu. Nanti kita pulang dengan kecewa. Katanya meditasi bisa bikin tenang, kok yang ada saya makin stres? Nah, nanti seperti itu.
yang kejadiannya seperti itu. Maka dari awal sudah saya ingatkan, tujuan meditasi bukan untuk mencari tenang. Tujuan meditasi adalah untuk melenyapkan sumber ketidaktenangan itu, sumber ketidakbahagiaan itu. Maka meditasi ini adalah sebuah perjuangan, meditasi ini adalah sebuah pekerjaan. Nah, saya juga mematahkan pandangan Bapak Ibu Saudara yang mungkin ya berharap bahwa datang ke sini adalah tempat untuk jalan-jalan. Datang ke sini adalah tempat liburan, ya. Sukesi Karama Mindfulness Forest di Bakom adalah tempat hiburan. Saya bantah pernyataan itu salah, ya. Ini adalah bukan tempat liburan. Ini adalah tempat untuk Anda bekerja keras. Kerja keras. Kerja keras. Anda mungkin sekarang senyum-senyum, nanti malam kita lihat. Nanti malam mulai besok saya lihat mungkin serasa kesenyuman di muka Anda udah hilang. Ya, kerja keras. Ya, ada yang mungkin di sini susah tidur. Ada yang susah tidur? Ada ya, susah tidur. Malam susah tidur, nggak ngantuk, nggak capek. Nanti malam pasti tidurnya nyenyak, saya jamin. Kalau Anda berjuang meditasi dengan keras, itu menguras tenaga yang besar. Tidur pasti nyenyak, ngorok pasti kenceng. Ya, nanti Anda pasti bisa buktikan sendiri. Begitu. Cuman tidak sia-sia perjuangan kita pada 10 hari ini, nanti tidak akan sia-sia. Akan membuahkan hasil yang besar, akan membawakan perubahan dalam hidup ini, membawa manfaat dalam kehidupan kita. Ketika dalam kehidupan sehari-hari nanti, ketika kita menghadapi masalah hidup, bertemu dengan hal-hal yang kita tidak suka, sedang apes, sedang ada musibah, atau dalam bahasa Buddhisnya kita sebut karma buruk berbuah, kita tahu bagaimana cara menghadapinya. Bukannya memperbesar masalah, tapi kita cepat menenangkan diri kita. Nah, itu ilmu yang mahal. Itu ilmu nggak bisa dibeli pakai duit. Ya, meskipun meditasi ini tidak menggunakan uang, tapi hasil tidak datang secara gratis. Ya, hasil dari meditasi itu datang dari perjuangan Anda, semangat Anda, ketekunan Anda, kesabaran Anda untuk berjuang dalam meditasi. Itu harga yang harus dibayar. Nanti Anda akan rasakan sendiri, perjuangan. Meditasi penuh perjuangan. Maka Anda semua harus membangkitkan semangat, dan Anda harus paham bahwa meditasi ini bukan untuk bersantai-santai, berleha-leha. Tidak, kerja keras Anda. Keluar keringat nanti. Benar. Ya, meskipun kita cuma duduk diam doang, tapi lebih capek daripada kuli bangunan. Nggak percaya, coba nanti dibuktikan. Nanti dibuktikan, lebih capek dari kuli bangunan. Padahal cuma duduk diam doang. Nah, jadi bukannya untuk menakut-nakuti atau mematahkan semangat, justru saya berusaha membangkitkan semangat Bapak Ibu Saudara, datang ke sini, kita mulai berjuang, mengarahkan segala semangat kita untuk ya berlatih meditasi. Untuk siapa? Ya untuk diri kita sendiri. Ya, jadi latihan meditasi ini bukan untuk mereka yang Buddhis saja, bukan yang karena kita terlahir di keluarga Buddhis, bukan karena KTP kita Buddhis, bukan karena disuruh Buddha, bukan juga. Kita melatih meditasi karena kita perlu, karena itu kebutuhan hidup kita. Kalau kita tidak melatih meditasi, maka masalah yang ada di dalam tidak secara tiba-tiba selesai. Anda mungkin bisa pendem, seberapa lama Anda bisa pendem sebelum itu meledak lagi. Nah, maka dalam meditasi kita tidak belajar dipendem, tapi kita belajar untuk melepaskan, untuk melenyapkan itu. Perlahan-lahan bisa. Ya, namanya dicicil, dikikis kalau dalam ya bahasa meditasi disebut seperti itu, kikis kilesa. Nah, jadi tadi ada sebut kata kilesa. Kilesa itu apa? Ya, kilesa dari bahasa Pali, bahasa Indonesianya terjemahkan sebagai kekotoran batin. Nah, kekotoran batin ini ketika muncul dalam kehidupan kita, dalam 6 indera ini, dia berbuahnya seperti apa? Yaitu yang tadi, pikiran-pikiran yang buruk, emosi-emosi atau perasaan-perasaan yang buruk, ingatan-ingatan yang buruk. Itu adalah sumbernya dari kilesa, dari kekotoran batin, dari loba, dosa, dan moha. Apa itu loba, dosa, dan moha? Keserakahan, kebencian, delusi. Itu ketika muncul, maka dalam hidup ini kita akan banyak galaunya, banyak pikirannya, banyak emosinya, banyak takutnya, banyak khawatirnya. Itu semua datang dari kekotoran batin.
datang dari kilesa. Maka dalam meditasi ya kita melenyapkan si kilesa itu. Kita mengikis kekotoran batin kita sendiri. Ketika batin ini semakin murni, maka kehidupan kita juga semakin bahagia. Itu sudah pasti. Berbanding lurus Bapak Ibu Saudara. Semakin banyak kekotoran batin seseorang, maka semakin menderita dia dalam hidup ini. Semakin sedikit kekotoran batin seseorang, semakin bahagia dia dalam hidup ini. Itu adalah hukum yang pasti. Itulah mengapa Sang Buddha mengatakan nibbana paramang sukhang. Ketika seseorang mencapai nibbana, itulah kebahagiaan tertinggi. Apa itu nibbana? Apakah nibbana itu satu tempat? Apakah suatu alam? Ya, bukan. Nibbana itu adalah suatu kondisi batin, di mana batin terbebas dari kekotoran batin untuk selama-lamanya. Ketika kita berhasil membersihkan batin kita, mengikis kekotoran batin kita sampai tidak ada sisa sama sekali, maka sisa hidup kita akan selalu penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan. Tidak mungkin lagi kita bisa stres, tidak mungkin lagi kita bisa sedih, tidak mungkin lagi kita bisa khawatir, tidak mungkin lagi kita bisa banyak pikiran. Bapak Ibu Saudara bayangkan, satu hari aja kita jalani hidup ini tanpa stres, tanpa emosi, tanpa banyak pikiran, tanpa gelisah. Enak gak kayaknya? Enak gak? Enak sekali hidup seperti itu. Apapun yang terjadi di luar dari diri kita, mau keluarga kita seperti itu, mau kerjaan kita seperti ini, mau apapun yang terjadi, tapi di dalam hati kita tetap damai dan bahagia. Itu kehidupan yang sangat luar biasa, enak sekali. Nah, itu datang dari hasil meditasi. Jadi kita sudah pahami, kita satukan pandangan pada hari ini, tujuan dari meditasi bukan mencari ketenangan, tapi melenyapkan kekotoran batin, sumber ketidakbahagiaan itu. Paham ya? Paham ya? Nah, jadi untuk bisa mengatasi ini, kita juga harus pahami juga cara kerja dari pikiran kita itu seperti apa. Ya, pikiran ini sesungguhnya membuat kita sangat capek sekali, lelah sekali. Ya, mereka yang stres, mereka yang banyak pikiran, susah tidur, mereka pasti akan mengetahui betapa lelahnya dari mengikuti pikiran-pikiran kita sendiri. Nggak ada habis-habisnya. Dia berkembang biak, beranak pinak, akhirnya kita semakin galau, semakin stres, akhirnya udah nggak kuat, ya bisa terjebak dalam yang tadi saya katakan, ya pergaulan yang salah, lingkungan yang salah, mengakhiri hidupnya sendiri, karena nggak mampu menghadapi pikirannya sendiri. Nah, jadi pikiran itu apa sih? Cara kerjanya bagaimana? Pikiran ini Bapak Ibu Saudara kalau ditinjau, dianalisa, sesungguhnya dia tuh tidak pernah berada di saat ini. Ngerti maksud saya? Pikiran itu selalu seolah-olah menyeret kita ke masa depan. Apa itu menyeret? Seolah-olah tuh kita dibawa pergi, kita dipegang tangannya, kita ditarik, harus ngikutin dia. Kemana? Ke masa depan. Besok makan apa? Besok kerjaan saya gimana? Besok anak saya gimana? Besok toko bagaimana? Besok nanti kalau dunia seperti ini gimana? Nanti kalau pemerintahan dan sebagainya, rasa khawatir muncul, rasa takut muncul, Anda bisa stres juga. Nah, Anda sudah mengatakan kepada diri sendiri, saya sudah nggak mau mikir lagi, saya sudah capek, sudahlah berhentilah. Apakah dia berhenti? Tidak. Ya, dia seolah-olah menyeret kita, menarik maksa kita, ikut terus. Ketika kita lagi bangun tidur, lagi mandi di toilet, lagi makan, lagi sarapan, lagi di jalan, lagi naik mobil, pikiran itu terus datang tanpa henti. Sampai kita mau tidur pun susah. Ya, itu makanya disebut sebagai menyeret, menarik paksa. Atau ke masa lalu, menarik paksa ke masa lalu, mengingat memori-memori yang sudah terjadi, rasa sedih, rasa trauma, ya pernah ya mengalami ya apes dan sebagainya, Anda trauma, Anda belum bisa memaafkan orang yang menyakiti Anda dan sebagainya, Anda masih kangen dengan pengalaman hidup yang sebelumnya, sekarang kok sudah nggak seperti dulu lagi dan sebagainya dan sebagainya. Nah, Anda sendiri yang lebih paham pengalaman hidup, tapi intinya ya cuman itu aja. Dipermainkan oleh pikiran sendiri ke masa depan, ke masa lalu, ke masa depan, ke masa lalu. Capek sekali. Nah, makanya kalau sudah capek, hanya untuk mereka yang sudah merasa lelah, sudah merasa diri mereka sakit, maka mereka pergi cari obat.
Ya, pergi cari obat. Jadi, meditasi ini adalah sebuah obat. Ini juga mengapa praktisi meditasi itu cenderung lebih sedikit dibandingkan orang yang fokus terhadap ritual, ibadah, dan lain sebagainya. Liburan-liburan sebagainya. Kenapa? Perumpamannya adalah seperti orang yang ya sakit secara fisik, sakit secara mental, mereka tidak akan pergi ke dokter kalau mereka nggak ngerasa diri mereka sakit. Bener nggak? Kalau mereka ngerasa sehat-sehat aja, ngapain pergi ke dokter? Udah pergi ke dokter, dokter diagnosis, Bapak itu sakit loh, lambungnya dan sebagainya. Ah, saya nggak ngerasa kok. Disuruh minum obat, saya nggak mau lah. Ngapain saya nggak ngerasa sakit? Bener nggak? Begitu. Atau orang yang dengan gangguan jiwa, ODGJ, ya. Kalau sebut orang gila udah nggak boleh sekarang. ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Apa iya orang dengan gangguan jiwa pergi ke psikiater, pergi ke rumah sakit jiwa secara keinginan dia sendiri atau dibawa sama orang lain? Dibawa sama orang lain. Pasti kalau kita punya teman, lalu lihat teman kita stres, kita mengatakan bahwa kayaknya lu perlu pergi ke dokter deh. Kayaknya lu pergi ke psikiater deh. Dia nggak ngerasa diri mereka stres, ya, tapi disuruh sama orang lain baru dia pergi. Maka sama halnya dengan meditasi juga seperti itu. Mereka hanya pergi meditasi kalau mereka ngerasa ada yang salah dalam hidup ini, ada yang kurang dalam hidup ini, ada yang membuat dia tidak bahagia dalam hidup ini. Kalau dia ngerasa ada suatu masalah, ada suatu kejanggalan dalam hidup ini, dia sudah sukses, sudah punya ini dan itu, tapi kok belum ketemu ya apa yang saya cari dalam hidup ini. Belum ketemu ya kedamaian dan kebahagiaan itu. Nah itu biasanya mereka penasaran, baru mau belajar meditasi. Nah, jadi itulah mengapa mereka yang belajar meditasi kurang lebih sedikit. Nah, kita ajak teman kita, belum tentu mereka mau juga, begitu. Jadi nggak perlu ya pusing, kita fokus terhadap diri kita sendiri. Maka, kembali lagi, kalau kita sudah merasa pikiran itu membuat kita sangat lelah sekali, capek sekali, maka kita belajar untuk bagaimana bisa membebaskan diri kita dari pikiran-pikiran kita ini. Nah, diri itu siapa? Nah, diri kita itu siapa? Gitu. Dalam ajaran Buddha, kita tidak mengenal adanya roh, adanya jiwa, adanya aku, adanya sesuatu kalau kita meninggal tuh ada arwahnya yang keluar. Itu hanya di film-film aja sebenarnya. Ya, Anda kebanyakan nonton film. Sebenarnya nggak seperti itu. Ya, ketika kita meninggal, ya sebenarnya kita sudah terlahir lagi di alam apa, yaitu tergantung karma kita, begitu. Nah, cuman yang mau saya bahas adalah dalam ajaran Buddha tidak dikenal adanya roh atau diri atau jiwa, sesuatu yang kekal berada dalam diri, yang pindah dari satu tubuh ke tubuh yang lain. Itu tidak seperti itu. Tapi Sang Buddha mengatakan, ya kita itu terdiri dari ya batin dan jasmani. Begitu. Batin ini apa? Batin ini kalau dipecah itu akan menemukan empat kelompok. Ya, ada perasaan, ada ingatan, ada pikiran, ada juga kesadaran. Nah, jadi kita sudah mendapatkan 4 pecahan dari batin itu sendiri. Batin itu terdiri dari 4. Perasaan itu apa? Ya tadi, perasaan senang, perasaan tidak senang, perasaan netral, itu termasuk perasaan. Anda lagi senang, lagi bahagia, lagi melekat, lagi cinta, dan sebagainya, lagi sayang, ya itu perasaan suka. Perasaan tidak suka, Anda lagi benci, lagi sedih, lagi galau, lagi khawatir, itu perasaan tidak suka. Itu munculnya di batin. Nah, ingatan-ingatan, tadi sudah kita bahas, itu muncul di batin. Pikiran-pikiran Anda munculnya di batin. Ya, mikirin ini, mikirin itu, munculnya di batin. Kesadaran inilah sebenarnya yang dikatakan sebagai diri kita. Kesadaran itu apa? Pertanyaan selanjutnya, kesadaran itu apa? Kesadaran itu adalah suatu unsur batin yang mengenali objek. Mengenali objek. Objek itu apa? Objek itu ada 6. Ya, Bapak Ibu perhatikan, objek itu ada 6 sesuai dengan pintunya. Jadi semua manusia punya 6 pintu, punya 6 indria. Pintu mata, objeknya apa? Pemandangan, bentuk. Ya, Anda melihat saya menggunakan mata, Anda nggak mungkin melihat saya dengan telinga, nggak bisa. Ya, objeknya apa? Pintunya pasti apa? Pintu mata pasti objeknya pemandangan. Pintu telinga objeknya pasti suara. Indra telinga pasti objeknya suara. Indra hidung objeknya pasti
penciuman, bau, wewangian. Indra lidah, objeknya apa? Rasa, manis, pedas tadi kita makan kita pasti ngerasa. Objek kulit, objek tubuh, objeknya apa? Sentuhan. Ya, indra tubuh, indra kulit, objeknya sentuhan. Nah, itu 5 indra. Indra keenam, ternyata kita semua juga punya, ya, kita semua punya indra keenam namanya indra batin. Ya, tadi semua perasaan, pikiran, ingatan, itu semua juga termasuk objek dari batin. Subjeknya siapa? Si kesadaran. Dia mengetahui objek itu. Mungkin menggunakan istilah yang mudah dipahami, seperti otak kita memproses apa yang terjadi. Nah, itu kayaknya lebih mudah dipahami. Maksudnya apa nih? Ketika kita buka mata nih, kita buka mata, untuk sepersekian detik mata itu menerima objek, lalu otak memproses, ini apa yang saya lihat ini? Benar nggak? Oh, ini Samanera lagi duduk di atas. Oh, ini Samanera pakai jubahnya warnanya merah marun. Nanti ini saya mendengar ada suara Samanera begitu. Nah, ada otak yang memproses apa yang terjadi di 6 indera ini, itu disebut sebagai kesadaran mengetahui objek. Paham ya? Lebih mudah dipahami ya? Jadi kesadaran ini tuh selalu menangkap objek di 6 indera. Selama kita masih hidup, masih sadar, maka kesadaran ini tuh selalu aktif bekerja. Bisa nggak kita berhenti mendengar? Untuk sesaat kita berhenti mendengar, kita memerintah telinga kita berhenti mendengar, begitu, nggak bisa. Ya, berhenti mencium, nggak bisa. Ya, mau tahan napas pun berapa lama sih? Ya, berhenti misalnya, ya melihat, ya merem mata pun juga kita masih menangkap kelopak mata kita. Nah, maka kesadaran itu selama masih aktif, dia akan selalu bekerja. Bahasa Inggrisnya itu consciousness, kesadaran. Bahasa palingnya disebut sebagai cita, kesadaran. Gitu. Nah, jadi kita udah mengerti ada 2 peran besar dalam batin kita. Ada yang disebut sebagai kesadaran, yaitu diri kita yang mengetahui objek. Ada juga pikiran. Pikiran ini adalah objek dari batin. Nah, suara, pemandangan, bau wangian, rasa, sentuhan, dan pikiran, perasaan, dan ingatan itu, semua itu objek. Kesadaran ini adalah bagian dari diri kita. Nah, kesadaran ini punya kemampuan untuk memilih objek. Dia mau ladenin yang mana, dia bisa milih sebenarnya. Dan dia hanya menangkap satu dalam setiap momen. Contoh, ketika Bapak, Ibu, Saudara nyetir sambil main handphone, bisa nggak di saat yang bersamaan lihat handphone sama lihat jalanan? Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Ketika kita melihat handphone, mata menangkap objek handphone. Mata memproses apa yang ada di handphone. Detik selanjutnya, sepersekian detik selanjutnya, mata pindah kepada jalanan. Menangkap objek jalanan. Sehingga mata itu hanya bekerja kepada satu objek dalam setiap momen. Nggak bisa dua-duanya. Ya, ketika kita nyapu sambil teleponan, bisa bersamaan? Nggak bisa. Sesaat kita fokus dengerin apa yang dia ngomong, sesaat kita fokus nyapu apa yang kita sedang sapu. Cuman batin kita memproses objek itu sangat cepat sekali, sehingga kita mempunyai persepsi bahwa itu terjadi di momen yang bersamaan. Sama halnya seperti Bapak Ibu Saudara sekarang sedang melihat saya. Bapak Ibu Saudara sedang melihat saya sama mendengar saya, itu 2 proses yang berbeda. Tidak di saat yang bersamaan. Ada delaynya, ada jedanya antara melihat dengan mendengar, melihat lagi, mendengar lagi. Itu ada jedanya, cuman sangat cepat sekali. Sama seperti kita melihat lampu. Bohlam lampu ini, kalau kita video, lalu kita pakai slow motion, dipelanin, kita akan melihat bahwa lampu ini sebenarnya tidak menyala selama 24 jam tanpa berhenti. Sebenarnya lampu ini berkedip. Cuman dia berkedip sangat cepat sekali. Nyala, mati, nyala, mati, nyala, mati. Sehingga kita karena tidak bisa melihat dengan jelas, kita menganggap bahwa lampu itu menyala secara terus-menerus. Padahal lampu itu berkedip. Nah, sama halnya dengan batin kita. Sebenarnya dia berkedip. Menangkap satu objek, menangkap objek yang lain. Menangkap satu objek, menangkap objek yang lain. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah
kita ini sebenarnya juga bisa memilih objek apa yang mau kita ladenin. Bisa. Contohnya, kalau kita lagi mengerjakan sesuatu yang sangat penting sekali, perlu fokus yang sangat luar biasa besar. Mungkin lagi ngerjain pembukuan, mungkin lagi ngerjain pajak, atau menghitung ya segala macam yang sensitif. Anda mengerahkan semua perhatian dan fokus Anda kepada pekerjaan Anda, lingkungan di sekitar tuh udah gak kedengaran lagi. Bener nggak? Anak kita mau lari-lari, mau ada suara apa dan sebagainya, suara mobil, suara bising, itu segala macam, udah nggak kedengaran lagi. Kenapa? Karena Anda sedang fokus terhadap apa yang Anda kerjakan. Apakah suara itu berhenti? Ya tetap berjalan kan ketika kita sambil kerja, cuman kita tidak fokus ke sana aja. Nah, sama halnya ketika kita nanti meditasi, kita lagi fokus meditasi, misalnya ada suara jam, ada suara kipas, mungkin nanti ada suara toa masjid, begitu, dan sebagainya. Kalau Anda benar-benar fokus, maka suara itu nggak kedengeran lagi. Maka si kesadaran ini punya kemampuan untuk milih objek. Dia mau ladenin yang mana? Bisa pilih. Sama kalau kita lagi ngobrol dengan dua orang nih, kita lagi asik ngobrol sama satu orang ini lagi ngoceh, tapi kita nggak mau dengerin dia, kita mau fokus dengan orang ini, maka apa yang dia katakan juga kita nggak ngerti, kita nggak masuk, kita nggak connect, gitu ya, paham ya maksud saya ya? Kalau kita lagi nonton TV, teman kita ngajak ngobrol, kalau kita lagi asik nonton TV ya, suara dia nggak kedengeran, tetap masuk sih, tapi kita nggak ngerti apa yang dia ngomong karena perhatian kita fokus nonton TV. Atau sebaliknya, kita fokus ngobrol sama teman kita. TV mau suaranya 100 sampai full juga, kalau kita asik ngobrol, nggak kedengeran juga suara TV itu. Apa yang terjadi di TV juga kita nggak tahu. Maka kesadaran ini hanya bisa memproses satu objek dalam setiap momen, nggak bisa dua, nggak bisa tiga, nggak bisa bersamaan, dia satu aja. Lalu tujuannya apa? Saya jelasin seperti itu. Bapak Ibu harus paham, kalau kembali lagi ya, tadi kan kita udah bahas, pikiran menyeret kita ke masa depan, menyeret kita ke masa lalu. Sangat melelahkan, sangat capek, sangat menderita sekali sebenarnya. Maka, kalau kita ingin terbebas dari cengkraman pikiran, kita harus bisa berada di saat ini. Nah, Bapak Ibu yang sudah sering ke wihara, sering dengar ceramah, pasti sering dengar kata-kata dari penceramahnya. Bapak Ibu Saudara, hidup di saat ini. Gimana caranya? Kalau nggak diajarin, bagaimana kita praktekannya? Nah, hidup di saat ini artinya si kesadaran itu harus berhenti memperhatikan pikiran yang dia ada masa depan, pikiran di masa lalu. Dia harus mengamati sesuatu yang ada di saat ini. Ketika kesadaran sedang mengamati satu objek yang ada di saat ini, objek meditasi kita, maka dengan rumus yang tadi, dia hanya bisa nangkap satu objek dalam setiap momen. Ketika dia sedang berada di saat ini, ya dia tidak berada di masa depan atau masa lalu. Dia sedang memperhatikan objek meditasinya. Dia sedang tidak memperhatikan pikiran-pikiran yang muncul. Selama 1 detik, selama 1 menit, selama 1 jam, selama 1 hari, dia terus-menerus mengarahkan perhatian, mengarahkan fokusnya, mengarahkan satinya, perhatian penuhnya, sehingga dia terbebas dari pikiran-pikiran itu. Itulah bagaimana caranya kita hidup dengan bahagia. Dengan melatih diri kita untuk senantiasa berada di saat ini. Nah, itulah mengapa kita melatih meditasi. Objek meditasi juga berarti harus yang ada di saat ini juga, begitu. Sekarang saya tanya Bapak Ibu Saudara, boleh dijawab. Apa satu hal yang selalu berada di saat ini yang layak untuk dijadikan objek meditasi? Nafas. Ada yang lain? Satu hal yang selalu berada di saat ini, dia nggak pernah kemana-mana. Dari kita bangun tidur sampai tidur lagi kita bawa. Dari kita lahir sampai kita mati kita bawa. Apa satu hal? Sesuatu yang kita bawa kemanapun kita pergi, dia selalu menemani kita di saat ini. Pernafasan. Selain itu ada lagi? Tubuh. Ada lagi yang lain? Kesadaran. Ada lagi yang lain? Bengong. Nggak tahu yang ngomong apa ini ya. Ya, jadi tadi udah benar dijawab sebagai tubuh. Ya, pernafasan itu juga bagian dari tubuh. Tubuh kalau nggak ada, bagaimana kita bernafas? Ya, kesadaran itu bagian dari batin. Ya, memang kesadaran juga berada di saat ini, tapi yang dijadikan objek meditasi itu nggak bisa kesadaran karena kesadaran ini subjek. Yang dijadikan objek meditasi itu suatu
benda mati. Ya, benda mati di sini ya tubuh kita, jasmani ini. Jasmani ini kan hanya bongkahan ya organ-organ dan tulang dan otot saja begitu. Yang membuat hidup bukan jasmaninya, ya, tapi batinnya yang buat kita hidup. Ya, itu ada namanya eh, jiwitindriya kalau dalam bahasa Palinya, kehidupan dari si batin itu. Ya, tapi intinya adalah ke dalam meditasi inilah mengapa kita menggunakan jasmani sebagai objek meditasi kita. Kenapa? Karena jasmani ini selalu berada di saat ini. Dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, dari kita lahir sampai kita mati, dia selalu menemani kita di saat ini. Nggak bisa ketinggalan juga. Apa iya kita pergi ke toko, kita pergi kerja, lupa bawa tubuhnya, pulang lagi deh. Gitu. Nggak mungkin. Dia selalu menemani kita di saat ini. Maka kalau si kesadaran bisa fokus ke jasmani selama 1 detik, 1 menit, 1 jam, dia senantiasa fokus mengarahkan perhatiannya, maka di saat itu dia nggak ada stres, di saat itu dia nggak gelisah, di saat itu dia nggak ada emosi. Damai sekali. Nah, maka ini yang akan kita latih selama 10 hari ke depan. Bagaimana caranya kita tidak mau lagi memperhatikan si pikiran itu, bagaimana caranya kita menguatkan kesadaran kita untuk nempel terus sama jasmani kita. Perhatiannya selalu diarahkan kepada jasmani terus. Maka ini adalah pertarungan tarik tambang, Bapak Ibu. Kayak main tarik tambang, tarik-tarikan. Karena si pikiran ini ingin menyeret kita, ingin bawa kita pergi, kita tarik lagi. Enggak, saya enggak mau. Tarik-tarikan. Kita dibawa pergi, nanti kita meditasi, nanti mikirin ini, mikirin makan, mikirin mau pulang, mikirin istri kita, suami kita, anak kita, kerjaan kita, gimana, dan sebagainya. Lalu kita ingat lagi, saya sedang meditasi, saya nggak mau ikutin kamu, saya sudah capek. Ya, saya sudah capek. Kembali lagi Anda tarik, saya mau fokus ke jasmani lagi. Tarik-tarikan. Selama setengah jam, selama 1 jam, selama 2 jam, 3 jam, bahkan sepanjang hari, Anda akan selalu berjuang melawan pikiran Anda sendiri. Berjuang menghadapi pikiran Anda sendiri. Nah, makanya tadi saya udah bilang di sini untuk kerja keras, bukan untuk bersantai-santai. Ya, ketika kita merem mata, jangan mengharapkan tuh tenang-tenang saja. Pikiran yang ada dalam kehidupan sehari-hari ntar juga muncul dalam meditasi. Jangan kira kita stres dalam rumah, pergi ke Bakom, ke sini, tiba-tiba dia hilang secara ajaib begitu. Enggak. Justru Anda harus menghadapinya. Nanti pasti keingat lagi masalah hidup di rumah itu. Nah, cuman nggak perlu khawatir. Di sini kita ajarin jurusnya, ya ilmunya kita keluarin di sini, bongkar ilmu. Bagaimana caranya kita memenangkan peperangan dalam meditasi, peperangan dengan pikiran kita sendiri. Ya, dan kenapa bisa dimenangkan? Karena pikiran ini tuh dia terbatas kekuatannya. Pikiran ini tuh seperti api unggun. Tahu api unggun? Ya, atau orang yang mungkin yang masih menjalani tradisi orang Chinese suka bakar-bakar. Nah, tanggal 1, tanggal 15 Cai Cap Go, bakar-bakar kimchua, ya, bakar kertas dan sebagainya. Api itu bisa ada, bisa bertahan, bisa semakin besar kalau diberi bahan bakar. Betul? Bahan bakarnya apa? Kertas. Bahan bakarnya apa? Kayu. Semakin banyak kayu, kertas yang kita kasih kepada api itu, maka api itu akan semakin besar, bertumbuh, bertahan lama. Tapi kalau kita berhenti memberi asupan bahan bakar, maka api itu akan mengecil dan padam. Api itu sama seperti pikiran kita. Kita tidak punya kemampuan, kekuatan secara langsung mengatakan berhenti pikiran. Itu sama aja dengan api kita matikan pakai tangan, set. Nah, kebakar Anda. Bukannya apinya mati, tangan Anda kebakar. Sama. Anda mengatakan pikiran berhenti, Anda stres sendiri nanti. Kok kenapa dia nggak berhenti-berhenti? Kenapa dia malah semakin liar? Kenapa saya makin gelisah? Kita tidak bisa mengatakan pikiran untuk berhenti di saat itu juga. Yang bisa kita lakukan adalah berhenti memberi asupan bahan bakar kepada pikiran itu sendiri. Apa itu bahan bakar dari pikiran? Bisa dijawab? Apa? Harusnya dari apa yang saya ngomong harusnya udah bisa mencapai kesimpulan. Apa bahan bakar dari pikiran yang membuat pikiran ini semakin besar dan semakin
berkembang biak. Keinginan, ada yang lain? Perasaan, ada yang lain? Ya, yang membuat pikiran semakin liar, semakin kuat, semakin besar, semakin bertahan lama, nggak hilang-hilang apa? Jawabannya adalah perhatian. Perhatian. Ya, pikiran ini sangat bergantung pada perhatian kita. Kalau kita ladenin pikiran itu, maka dari A mulai ke B, mulai ke C, sampai ke Z, mulai lagi ke A lagi, dia berkembang biak, bercabang, beranak pinak. Betul? Ini nggak perlu jadi umat Buddha untuk memahaminya. Orang yang hidup di pinggir jalan, orang tetangga kita yang non-Buddhis, orang yang nggak punya agama, juga pasti paham. Namanya pikiran, kalau kita duduk bengong, melamun, ngikutin pikiran itu, dia akan semakin bercabang, semakin mengembang. Betul ya? Betul ya? Maka ketika dia sudah begitu berkembang, dia stres, dia galau, dia gelisah, dia pusing. Baru dah pergi ngerokok dulu deh, ngopi dulu deh, jalan-jalan dulu deh. Jangan dipikirin lagi lah. Nah, itu kan. Jadi mereka pun sudah paham bahwa pikiran ini tuh sebenarnya nggak bagus untuk diikutin. Cuma mereka nggak tahu bagaimana solusi atau metode yang tepat untuk menghadapi itu. Nah, jadi dalam meditasi, kita tujuannya adalah mengarahkan si perhatian ini kembali ke jasmani. Sehingga dengan perlahan-lahan pikiran itu apinya semakin lama mengecil dan lenyap sendiri. Ngerti ya? Jadi dalam meditasi kita terus berjuang seperti itu. Muncul pikiran, jangan diperhatikan, jangan diladenin. Terus kembali ke jasmani lagi, nanti pikiran itu akan menyusut dan itu akan lenyap. Lenyap. Lenyap total. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa praktekkan, mungkin nanti sore sudah bisa dirasakan atau mungkin 2-3 hari lagi, tergantung ya perjuangan Bapak Ibu sendiri. Nanti bisa Anda rasakan sendiri, Anda buktikan sendiri. Pas lagi meditasi, mulai merem mata, rame, banjir pikirannya, nggak habis-habis muncul ini itu segala macam. Tapi kita terus fokus dengan sabar, dengan lembut, kita terus bermeditasi, jangan menyerah, jangan buka mata, jangan pindah postur, jangan pergi ke toilet, jangan tidur, terus meditasi aja dengan sabar, lanjutin aja. Tiba-tiba nanti tanpa nggak ada angin, nggak ada apa-apa, dia bisa hilang, set, hilang. Loh, kemana tadi pikirannya? Tadi kok berisik, kok sekarang udah tenang ya? Tadi kok rame, kok sekarang sepi ya? Hening, damai sekali. Tetap bisa meditasi dengan nyaman, tapi gangguan-gangguan itu tiba-tiba hilang sendiri. Kok bisa ya seperti itu? Nanti bingung sendiri. Bingung sendiri. Tadi saya lagi mikirin apa ya, kok tiba-tiba hilang ya? Bisa. Dicari-cari pun udah nggak ada. Nah, nanti dipraktekkan sendiri, dibuktikan sendiri. Karena pengalaman kita itu akan selalu kurang lebih sama sih. Kurang lebih sama. Ya, hasil dari meditasi itu akan selalu sama. Ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan itu akan selalu muncul secara otomatis. Ya, tadi kan kita bahas ya, tidak bisa dicari, dia harus datang sendiri. Ketenangan, kedamaian, kebahagiaan itu adalah hasil kuncinya itu, hasil dari perjuangan Bapak Ibu Saudara. Keberhasilan dalam perjuangan meditasi. Jadi kalau belum tenang, belum damai, belum bahagia, artinya di sesi meditasi itu kita belum berhasil melenyapkan pikiran itu. Kita belum berhasil melenyapkan kekotoran batin kita. Kalau sudah berhasil, pasti rasanya satu, sama. Pengalaman kita akan selalu sama. Kedamaian dan kebahagiaan akan selalu sama. Ya, maka ya meskipun pengalaman kita mungkin berbeda-beda, ada yang mungkin sakit, ada yang mungkin banyak pikiran, mikirin anak, ada yang mikirin ini dan sebagainya. Mungkin ya fenomenanya berbeda, tapi ujung-ujungnya hasilnya sama. Sang Buddha memberi perumpamaan seperti kalau dari sungai, bisa ada yang dari bukit, ada yang dari tanah, ada yang selokan dan sebagainya. Mungkin kalau di sungai itu warnanya bisa berbeda-beda, rasanya mungkin berbeda-beda. Tapi ketika air semua sudah mengalir ke samudra, maka kalau dicicipin rasanya sama, asin, sama. Ketika mereka yang terus bermeditasi dan mengalami hasil, mereka akan mengatakan hal yang sama. Ketenangan, damai, dan bahagia. Datang secara otomatis, nggak bisa dicari-cari. Jadi jangan dicari-cari ya.
dalam meditasi, kok nggak tenang-tenang saya ya, kok makin banyak pikiran saya, aduh apa saya nggak cocok ya, apa metodenya ya, apa gurunya ya, apa tempatnya ya, apa saya belum waktunya lah, udahlah saya pulang aja. Nah, begitu. Jadi ini juga sebagai peringatan ya untuk Bapak Ibu Saudara, khususnya yang pemula, yang pertama kali ikut retret, jangan terlalu berkecil hati. Apabila di hari-hari pertama ini kita babak belur. Babak belur dalam artian stres, meditasinya bukannya makin tenang makin gila. Makin banyak pikiran, makin stres, makin galau, babak belur, badan capek semua. Ya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu masih beradaptasi, Bapak Ibu. Nanti mulai hari keempat, hari kelima, kalau kita terus tekuni, baru bisa ngelihat hasilnya. Baru ada kerasa. Oh ini tuh yang dimaksud meditasi. 3 hari pertama ini jangan terlalu keras sama diri sendiri. Ya, jangan terlalu keras dari diri sendiri. Bukan berarti kita santai-santai, tapi maksud saya adalah kalau kita kalah dalam meditasi, kita babak belur, tidak perlu menyalahkan diri sendiri karena ini fase beradaptasi. Kita belum pernah hidup di pusat meditasi sebelumnya, di rumah kita selalu penuh dengan hiburan dan distraksi. Ya, ada gak bosen dikit bisa lihat TikTok, bosen dikit bisa nonton YouTube, bosen dikit bisa cari anak, bosen dikit bisa jalan-jalan. Lagi jenuh dan sebagainya bisa nonton TV. Begitu banyak kegiatan hiburan distraksi, tapi di Bakom sini ya handphone disimpan, kita juga nanti nggak boleh ngobrol satu dengan yang lainnya, fokus sama diri sendiri. Ada orang yang belum nyaman dengan apa yang dia temukan di dalam dirinya sendiri. Ternyata banyak sekali pikirannya, ternyata tuh stres sekali, banyak banget gangguannya. Gitu. Maka keinginan untuk kembali ke kebiasaan kita yang dulu itu sangat kuat sekali. Saya sudah nyaman di rumah, ngapain saya capek-capek ke sini, stres, mending saya pulang aja. Nah, hari pertama, hari kedua, hari ketiga biasanya pikiran itu bisa muncul. Maka saya sudah ingatkan dulu kepada Bapak Ibu Saudara, 3 hari pertama Bapak Ibu minta pulang, pasti saya mengatakan tidak boleh, nggak boleh. Pasti itu hanya keinginan sementara. Ya, harus dilanjutin lagi. Nanti di hari keempat ketika kita sudah mulai terbiasa, ya sudahlah, bohwat. Mau gimana lagi, udah nyampe di sini kan, nggak ada mobil yang turun, udahlah lanjutin aja. Nah, Anda sudah berdamai dengan kenyataan, mau nggak mau udahlah saya jalanin aja. Nah, Anda meditasinya dengan tulus, nanti baru ada hasilnya. Percayalah sama saya. Udah ikut retret, saya udah berkali-kali dari yogi sampai jadi samanera, udah ngeliat, udah ratusan orang saya lihat, udah tahu. Begitu aja sebenarnya. Permainan pikiran saja. Paham ya? Paham ya? Nah, jadi semoga ya dari penjelasan saya Anda sudah bisa memunculkan pemahaman, sudah bisa semangat, jadi Anda sudah tahu nanti 10 hari ke depan kurang lebih medan perang seperti apa. Iya, memang tidak cantik, tidak indah, tapi layak untuk dijalani. Layak untuk dijalani. Ya, Sang Buddha selalu menjanjikan bahwa Dhamma itu indah di awal, indah di tengah, dan indah di akhir. Maksudnya apa? Ketika pertama kali kita mendengarkan penjelasan dari seorang guru, dari Sang Buddha, dari para muridnya, maka itu suatu hal yang sangat indah sekali kita dengarnya. Kayaknya masuk akal, kayaknya relevan dalam hidup saya, kayaknya benar apa yang dikatakan. Itu indah di awal, katanya Dhamma itu indah di awal. Ketika kita mulai mempraktekkan itu, nasihat dari guru itu, mulai mempraktekkan meditasi, memang babak belur memang iya, saya akui memang iya, ya. Kadang memang kita lagi galau, perlu perjuangan, ya berdarah-darah juga. Tapi ketika kita berhasil memenangkan peperangan itu dalam satu sesi meditasi, tidak perlu lama untuk merasakan hasil dari meditasi. Satu sesi yang berkualitas saja sudah cukup untuk mengetahui apa sih tujuan dari meditasi, apa sih hasil dari meditasi. Satu sesi meditasi yang berkualitas, Anda sudah bisa merasakan bahwa Dhamma itu indah di tengah. Oh ini tuh, pantesan aja orang mau botak, pantesan aja orang mau jadi biksu, pantesan aja orang mau meditasi. Oh ini loh, ketenangannya seperti ini loh, oh kedamaian seperti ini loh, oh kebahagiaan seperti ini loh. Kalah semua pengalaman kebahagiaan Anda dalam kehidupan sehari-hari kalah dengan kebahagiaan yang datang dari meditasi. Itu saya berani jamin.
Ketika kekotoran batin berhasil lenyap, ketika pikiran itu berhasil lenyap, Anda terus-menerus fokus ke jasmani, Anda akan menemukan suatu kebahagiaan yang jauh lebih memuaskan dari apapun yang pernah kita rasakan dalam hidup ini. Mau makan enak sama istri, jalan-jalan ini segala macam, karaoke, ketemu anak, lebih membahagiakan yang datang dari meditasi. Itu dhamma itu indah di tengah. Nanti dhamma indah di akhir maksudnya apa? Ketika Anda sudah mencapai kesucian, mencapai arahat. Itu dhamma indah di akhir. Sepanjang hari, pagi, siang, sore, malam, ya seorang arahat tuh nggak bisa stres lagi, nggak bisa muncul kilesa lagi, udah nggak perlu meditasi lagi. Senantiasa selalu hidup dengan bahagia. Nah, Anda mau merasakan nibbana itu seperti apa? Bisa, dalam meditasi bisa. Tanpa harus menjadi arahat dulu, Anda bisa ngerasakan testernya. Kira-kira kebahagiaan seorang arahat itu seperti apa sih? Anda bisa rasakan nanti. Ya tadi saya katakan, ketika banyak pikiran, Anda gelisah, Anda lagi stres, banyak ya perasaan-perasaan yang buruk, sedih, galau dan sebagainya. Anda terus berjuang, jangan diikutin perasaan itu, pikiran itu, ingatan-ingatan itu, kembali lagi ke jasmani. Berjuang, tarik-tarik tambang, tarik tambang, tarik tambang, ujung-ujungnya lenyap. Nah, itu kira-kira kebahagiaan seorang arahat. Ya, terbebas dari kekotoran batin. Batinnya begitu jernih dan damai sekali. Nah, nyaman sekali. Nah, nanti Anda selesai meditasi, ke toilet kayak mandi, kayak makan, kayak kebahagiaannya masih ngikut. Bisa. Ya, untuk beberapa waktu, 1, 2, 3 jam, dia masih bisa ngikut. Plong saja. Damai saja. Tapi nanti mulai meditasi, dia muncul lagi. Nggak apa-apa. Kan namanya kita berjuang mengikis. Begitu. Jadi sudah dipahami ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, tinggal mulai praktek meditasi saja. Nah, di sini yang pemula, yang sama sekali belum pernah bermeditasi, meditasi sistem aktif jasmani, siapa? Boleh angkat tangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, berarti ya sekitar 1/4 lah, ya nggak terlalu banyak, nggak apa-apa. Ya nanti untuk yang pemula, udah ada yang hafal belum? Sebelum datang ke sini, sudah diberi informasi harus menghafal langkah-langkahnya, sudah ada yang hafalin belum? Ada yang angkat tangan boleh? Sudah hafal? 1, 2. Nah, oke, nggak apa-apa. Ya, berarti tugas kita untuk yang pemula hari ini adalah menghafal. Nah, itu Bapak Ibu Saudara bisa lihat di depan ada poster meditasi. Nah, itu boleh dibuka bagian tengahnya. Nah, itu Anda akan ketemu 3 langkah. Langkah 1, langkah 2, langkah 3. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara tugasnya menghafal. Nah, sembari menghafal sambil dipraktekkan. Maka nanti Bapak Ibu Saudara yang masih pemula, yang belum hafal, semuanya nanti kumpul di bawah sana. Di bawah sana ada ruang kaca, turun tangga. Nah, di sana ada suatu ruangan. Nanti kita meditasi di sana. Nah, itu kalau kita lihat di depan pintunya, di atas pintunya itu ada tulisan paramita. Nah, itu namanya ruangan paramita. Nanti kita semua yang pemula ngumpul di sana, akan dibantu penghafalannya dengan panduan suara. Panduan suara. Untuk hari ini dan mungkin besok, tapi saya harap hari ini sudah bisa hafal. Ya, hari ini kita meditasi pemula semua di sana. Menggunakan panduan suara. Panduan suara itu apa? Nanti ada rekaman audio pakai speaker, suara dari Bante. Bante yang ngomong, langkah 1, 2, dan 3 ini. 2 titik rahang bawah, kepala tegak, air liur turun, dan sebagainya. Nah, tugas Bapak Ibu Saudara adalah meremata, fokus ke bagian apa yang Bante sebut. Kalau Bante sebut ke 2 titik rahang bawah, fokus ke sana. Nah, nanti saya jelaskan lagi lah untuk yang pemula di ruang paramita. Nah, cuman intinya saya hanya kasih tahu aja nanti ke depannya kita seperti apa, ya saya jelasin dulu sekarang. Jadi intinya adalah hari ini kita belajar menghafal, sepanjang hari juga kita dibantu dengan panduan suara sambil latihan meditasi, meditasi duduk, meditasi berdiri, meditasi berjalan, 1 jam, 1 jam, 1 jam, ya sampai nanti malam jam 8:30. Ya, jam 8 kita sudah kumpul di sini, tanya jawab sebentar, 8:30 kita meta chanting istirahat. Nah, seperti itu. Jadi saya harap di akhir hari Bapak Ibu Saudara sudah bisa menghafal minimal langkah 1 dan langkah 2. Langkah 3 ke bawah nanti dulu ditunda, nggak masalah. Langkah 1, langkah 2 harus hafal hari ini. No nego. Ya.
Langkah 1, langkah 2, cara 3. Kalau 2, cara 3 sudah hafal, 2, cara 1, 2, cara 2 pasti hafal juga. Oke? Itu tidak sulit, cuman berapa puluh kata doang. Ya. Langkah 1, langkah 2, cara 3. Langkah 2, cara 3 hafal, 2, cara 1, 2, cara 2 pasti udah hafal. Tugas Bapak Ibu Saudara, meditasi sambil pelatihan, sambil menghafal, selesai meditasi, istirahat, mau ke toilet dan sebagainya, juga sambil ngafalin. Hari ini fokusnya fokus mati ngafalin aja. Ya. Sambil kita melatih, muncul pikiran, jangan diikutin. Kembali lagi ke suara Bante. Bante ngomong apa, kita fokus ke sana. Gampang sekali. Penjelasan saya mungkin agak panjang, tapi prakteknya sangat mudah sekali. Bante ngomong apa, fokus aja ke sana. Jadi kayak pertigaan. Nah, kalau belok kiri itu kita ladenin pikiran, kalau belok kanan tuh kita fokus ke jasmani. Dia hanya bisa pilih satu aja. Nah, seperti itu, semudah itu aja, Pak. Ya, nanti ada kendala apa, silakan dilaporkan. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara ada yang mengidap suatu penyakit, ada keluhan tertentu, harus minum obat di malam hari, ya boleh lapor ke saya. Ya, kalau perlu minum obat dan sebagainya. Ya, tapi selebihnya ya tadi juga kita sudah baca moralitas sila yang keenam juga kita tidak makan setelah tengah hari. Ya, jadi artinya kita tidak makan malam. Ya, jadi pagi siang makan, malamnya nggak makan. Tapi kalau kita fokus meditasi, seharusnya aman-aman saja. Ya, dari mereka yang datang dengan asam lambung dan ma juga setelah 1-2 hari juga nggak ada lagi. Karena sebenarnya juga datang dari pikiran juga. Kalau kita sakit ma akut ke dokter, dokter bilang apa? Jangan stres ibu, jangan stres pak, nanti kambuh begitu. Jadi batin ini bisa mengkondisikan jasmani juga. Batin yang sakit, jasmani ikut sakit. Itu mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Kalau kita stres, di rumah banyak pikiran, susah tidur, banyak pikiran, sakit biasanya. Asam lambung, pegel-pegel, saraf kejepit, dan sebagainya. Begitu. Mereka yang kerja kantoran, pagi, siang, sore, malam cuma duduk ngerjain di depan laptop, di depan komputer aja. Pulang-pulang bisa asam lambung, migrain, sakit kepala, dan sebagainya, masuk angin gitu. Itu datang dari pikiran juga. Batin bisa mengkondisikan jasmani. Nah, batin yang sehat, jasmani juga ikutan sehat. Nah, ketika kita bermeditasi, nanti ada yang mual-mual lah, pengen muntah lah, nggak enak badan lah, dan sebagainya. Itu harus tetap lanjutin. Ya, jadi jangan pulang juga. Ini saya udah bongkar lah. Ya, kira-kira nanti Anda ke depannya seperti apa, saya bongkar dulu. Nanti pasti ada yang mual-mual, yang enek lah, pengen muntah lah, pusing lah, gak enak badan lah, itu harus lanjutin. Karena itu proses penyembuhan dari batin. Batin akan terus bergejolak karena kita nggak biasa untuk melenyapkan dia. Kita selalu biasa untuk mengikuti, meladeni terus. Tapi sekarang kita mulai meninggalkan, kita mulai tenang. Nah, dia biasa bergejolak. Begitu. Ketika ini bergejolak, biasa jasmani kita juga ada efek sampingnya. Ya, medan perang, sisa-sisa medan perang itu pasti ada. Nah, cuman nanti ketika kita sudah selesai 1 hari 2 hari lenyap, nanti jasmani kita nyaman sekali, nggak perlu minum obat lagi, asam lambung tolak angin tuh udah nggak perlu lagi, ya nggak akan sakit, pasti sehat-sehat aja. Ya, banyak yang datang gitu, migrain, asam lambung pusing-pusing dan sebagainya, diselesai retet juga udah sembuh, selamanya juga udah nggak minum obat lagi, ada begitu, ya. Jadi kurang lebih kisi-kisinya sudah kasih tahu, bocorannya udah kasih tahu, tinggal dipraktekkan saja. Ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu Saudara, ini waktunya untuk bertanya. Ya, silakan Ibu. Ya, tetap harus dihilangkan, tetap harus ditinggalkan. Ya, itu termasuk ingatan kan. Tadi kan batin itu termasuk apa? Pikiran, perasaan, ingatan. Nah, kita mengingat tadi sama Nera ceramah tentang ini ke terngiang-ngiang lagi, itu sudah termasuk gangguan. Termasuk gangguan. Maka harus ditinggalkan. Ya. Nah, apa-apa. Ibu nanti terus ngikutin suara Bante aja sambil fokus ke jasmani, nanti perlahan-lahan dia akan lenyap juga, akan berlalu juga. Ya, sama pikiran, perasaan, dan ingatan itu sama konsepnya, sama seperti api unggun tadi. Kalau kita nggak beri bahan bakar perhatian, dia akan lenyap juga ujung-ujungnya. Ya, itu hanya gangguan. Boleh?
Ya, mungkin karena ibu belum terbiasa saja, belum terbiasa. Itu masalah terbiasa dan jam terbang sih. Justru kebanyakan dari kita setelah sudah menghafal, pengen lepas dari audio. Kenapa? Pengen mencatatnya lebih cepat lagi. Ya, kenapa? Karena nanti kita akan ngerasa bahwa Bante itu ngomongnya pelan. Ngomongnya pelan. 2 titik rahang bawah. Kepala tegak. Air liur tenang. Jedanya panjang. Jadi kita kayaknya nungguin Bante, ayo cepetan, lama banget nih gitu kan. Karena kenapa? Semakin besar jedanya, semakin besar juga kemungkinan kita bengong. Ya, di jeda-jeda itu pikiran akan masuk, menyelinap. Nah, nanti akhirnya ujung-ujungnya kita membeo. Jadi kayak liamkeng. Iya, melamun, membeo, ngomong doang jadinya. Orang bawah kepada itu, tapi pikirannya kemana-mana, begitu. Nah, jadi biasanya kita mengantisipasi dengan mencatatnya lebih rapat, sehingga jeda untuk bolongnya tuh lebih kecil. 2 titik rahang bawah, kepala tegak, air liuran. 2 titik pantat, perut tepes, dada busung. Jadi agak lebih cepat, tapi bukannya juga ngebut, begitu. Nah, nanti seiring kita meditasi, saya kasih penjelasan lebih lanjut lagi, tentu ya, tentang menyadari dan mencatat itu apa, dan itu harus sepasang begitu. Nah, cuman ya dari pengalaman saya memang pengertian meditasi ini harus diberikan secara bertahap. Nggak bisa langsung hari ini saya tumpahin semua, pasti juga nggak ada yang kebawa nanti meditasinya. Maka nanti setiap hari ya jam 8 malam kan saya buka sesi tanya jawab. Nah, silakan bertanya, nanti saya kasih penjelasan lebih lanjut lagi. Lalu mulai besok juga ada interview secara personal, ya pengalaman meditasi. Nanti akan saya tanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, interview ini adalah latihan kejujuran juga. Latihan kejujuran juga. Saya bisa mengetahui Bapak Ibu Saudara meditasinya serius atau tidak, sudah nyampe mana, saya akan tahu dari hasil interview kita. Dari pertanyaan yang saya tanya, Bapak Ibu jawabnya seperti apa, saya sudah tahu, oh ini main-main, oh ini serius ini. Saya bisa tahu. Ya, nanti Bapak Ibu harus laporkan sehari meditasi berapa jam, di sesi meditasi itu ngalamin apa, lalu apa yang dilakukan ketika muncul fenomena itu. Nah, nanti saya akan tahu, oh ini serius ini, oh ini nggak serius, oh ini masih belum ngerti, begitu. Jadi ini adalah latihan kejujuran, yang harus terbuka, nanti juga akan diberikan arahan supaya Anda bisa terus maju dalam 10 hari ini. Begitu ya. Ada juga mungkin ya mereka nggak terlalu nyaman kalau bertanya di depan umum, ya itu makanya saya kasih sesi yang personal supaya mungkin ngobrol lebih nyaman. Oke? Nah, ada lagi yang mau bertanya, silakan. Boleh. Sama, benar. Nah, jadi kita muncul fenomena kebahagiaan, lalu kita menilai lagi bahwa kebahagiaan ini bagus ya, saya mau terus mengamati ini, saya nggak mau ini hilang. Jadi dari kebahagiaan itu muncul lagi pikiran yang baru, pikiran yang melekati kebahagiaan itu. Nah, jadi dari kebahagiaan itu mengkondisikan munculnya kekotoran batin yang baru lagi, keserakahan, begitu. Jadi apa yang harus dilakukan ketika muncul kebahagiaan? Ya nggak usah diikutin, kembali ke jasmani lagi aja. Ya, kembali ke jasmani lagi. Kita lanjut lagi meditasi. Jadi juga, nah ini juga sekedar informasi ya, meditasi vipassana itu ya seperti buka gudang sampah gitu. Kita punya tumpukan kekotoran batin, punya hutang kekotoran batin, kita mulai bayar hutang, kita mulai ngikis kekotoran batin kita. Nah ini kalau saya juga lihat ya, banyak kan di antara kita kan rata-rata Buddhis juga mungkin sudah memahami tentang hukum karma, tentang 31 alam kehidupan, ya, tentang ya kutumima lahir begitu. Kita juga harus paham bahwa ini bukan kehidupan kita yang pertama. Paham ya? Juga belum tentu ini kehidupan kita yang terakhir. Kalau kita belum mencapai arahan, ya akan ada kelahiran lagi. Yang mau saya sampaikan adalah artinya sebelum kehidupan ini kita pun sudah mengembara di samsara. Sudah miliaran, triliunan, bahkan nggak terhitung lagi kelahiran dan kematian kita.
Mau sebagai manusia yang kaya, mau sebagai presiden, sebagai orang miskin, sebagai orang cacat, sebagai biku, sebagai ini dan sebagainya, lahir di surga, lahir di neraka, itu kita berputar-putar terus. Sampai hari ini belum selesai. Kalau udah selesai udah nggak lahir lagi. Ya. Jadi apa sih yang mendorong kelahiran? Itu dari kekotoran batin, dari akar kilesa, loba, dosa, dan moha. Selama masih ada akar kilesa, masih ada kelahiran lagi. Begitu. Nah, jadi maksudnya adalah dalam kehidupan yang lalu, pasti kita juga nggak selalu berbuat hal-hal yang baik terus. Ada juga kita blunder, kita melanggar sila. Ada juga kita blunder, kita berbuat sesuatu yang buruk, sesuatu yang jahat. Maka timbunan karma ini jadinya campur aduk. Ya, ada hari-harinya kita mendapatkan berkah, ada hari-harinya kita apes. Nah, itu namanya suka duka kehidupan. Roda kehidupan berputar. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Begitu. Nah, itu semua dipengaruhi oleh karma kita sendiri. Nah, jadi kalau dalam meditasi pun juga sama. Kadang kita bisa muncul kebahagiaan, kadang kita juga bisa muncul masalah yang berat sekali. Problem atau hambatan yang sangat keras sekali. Kadang ada momennya hambatannya tidak terlalu keras, kadang ada hambatannya dia ringan-ringan aja. Maka meditasi ini kita seperti bayar hutang, mulai membuka gudang sampah kita. Nah, nggak buka gudang ini nggak selalu yang ketemu sampah juga, ada juga ketemu hal-hal yang bagus. Ya, maka nanti di antara Anda semua meditasi bisa juga nih, ada satu hari atau satu sesi meditasi itu nggak muncul masalah, nggak ada sakit, nggak ada pikiran, tapi sadar, tenang aja, nyaman aja. Jadi bisa juga seperti itu. Bisa juga sepanjang hari babak belur. Sakit lagi, sakit kaki kanan, kaki kiri, semua satu badan sakit semua. Banyak pikiran nggak habis-habis, gelisah, pengen muntah dan sebagainya. Itu nanti bisa campur aduk semua juga bisa. Nah, itu juga tergantung karma masing-masing. Kita sama-sama duduk diem, tapi pengalaman kita berbeda-beda. Tergantung karma kita masing-masing. Begitu. Nah, maka dalam meditasi ini ya kita terus kikis. Kita mulai nyicil. Jadi ketika satu kekotoran batin sudah lenyap, dia muncul kebahagiaan, ya kita jangan puas di sana. Kita lanjut meditasi lagi. Tetap kita aktif jasmani lagi, 1, 2, 3 lagi. Nanti dia muncul lagi kekotoran yang lain. Lalu kita kikis lagi. Jadi kita nyicil. Ya, jadi selalu saya katakan, ada juga yang sering bertanya kan di kota begitu. Mereka bertanya, bisa nggak ya capai kesucian sehari 3 jam begitu. Nah, sehari 3 jam bisa nggak ya capai kesucian, capai sotapanna? Ya saya bukannya ingin mematahkan semangat begitu kan, cuman ya saya ngomong apa adanya begitu. Jadi kita harus bayangkan kalau kita itu hutang sama bank. Kalau kita hutang sama bank, pasti ada bunganya. Ya, berapa persen, sekian lah ya kan. Nah, kalau kita meditasi sehari 3 jam, itu kita hanya bayar bunga. Saya bilang begitu. Sehari 3 jam kita bayar bunga. Utangnya nggak makin bengkak, memang daripada nggak ada. Nah, cuman sehari 3 jam meditasi ya tidak membayar hutang ini, ya sama kayak kita nyicil ke bank bayar bunganya doang. Maka untuk membayar hutang itu mau sampai lunas, ya berarti kita harus nyicilnya lebih gede lagi. Ya, nyetor ke banknya lebih gede lagi, nyetor meditasinya lebih banyak lagi, lebih dari 3 jam baru mulai bayar hutang itu. Kalau 3 jam kurang itu masih bayar bunganya doang. Tapi daripada nggak ada. Kalau kita berhenti meditasi, membiarkan batin kita liar, muncul masalah kita emosi, muncul masalah kita stres, kita ngamuk-ngamuk, kita melanggar sila, kita mabuk, kita mencuri dan sebagainya, tukang bohongin orang dan sebagainya, maka itu bengkak. Kekotoran batin semakin banyak, karma buruk semakin banyak. Akhirnya apa? Ya semakin menderita hidup kita. Setelah meninggal, lahir lagi, kondisinya sudah semakin jelek, semakin buruk. Syukur-syukur lahir jadi manusia. Jadi manusia pun juga pasti kondisinya tidak sebaik yang sekarang. Karena sepanjang hidup yang lalu kita berbuatnya yang buruk terus. Hoki kalau jadi manusia. Kalau lahir di alam bawah, nah dia bisa terjebak di sana berulang-ulang kali. Dari binatang jadi binatang lagi, jadi binatang lagi, jadi setan, jadi binatang lagi, jadi neraka, jadi binatang lagi, jadi setan. Muter-muter di sana terus lama sekali. Nah, jadi masih mending nyicil daripada nggak ada. Meskipun hutangnya belum lunas, daripada nggak ada. Begitu. Nah, kalau kita bisa meluangkan waktu untuk retret seperti ini, meluangkan waktu 10 hari yang begitu berharga untuk keluarga, untuk jalan-jalan dan sebagainya, kita meluangkan waktu untuk meditasi. Nah, itu kita setor gede-gedean. Ya, sehari kalau dikumpul-kumpulin, seharusnya yang ideal bisa mencapai 14 jam.
14, 15, 16 jam itu bisa. Cuman ya kembali lagi nggak perlu berkecil hati Bapak Ibu Saudara. Ya kita sebagai pemula ya di atas 10 jam aja saya sudah kamsia-kamsia. Ya, di atas 10 jam, 12 jam saya sudah berterima kasih. Ya, sudah berterima kasih atas usahanya, Anda sudah berjuang. Ya, nanti di hari ketiga, hari keempat harusnya sudah mulai meningkat lagi durasi itu. Nah, nggak apa-apa, nanti Anda mau ya minum dulu, ke toilet dulu, nggak masalah. Tapi kuncinya adalah jangan tidur, jangan ngobrol. Itu pantang sekali. Ya, maka saya juga minta izin, ya kami dari panitia dan pembimbing akan menegur. Minta izin ya, ditegur ya, jangan marah. Jangan marah, jangan tersinggung. Kalau ada yang ngobrol, ada yang ketahuan tidur, akan kita tegur. Jangan marah, untuk diri Anda sendiri. Ya, kenapa? Karena Anda sudah luangkan waktu yang berharga, waktunya untuk bayar hutang, waktunya untuk kikis kilesa, untuk mengikis kotoran batin. Nah, yang biasanya cuma bayar bunganya doang, sekarang kita mulai nyicil hutangnya. Di atas 10 jam, 12 jam, 14 jam, lumayan dapatnya. Ya, 14 kali 10 ya ada 140 jam begitu. Dibagi 3 berarti sudah ya sekitar 45-an, 45 hari bayar bunganya, udah kehitung lumayan begitu. Nah, jadi itulah mengapa, nah ini juga nanti kita bahas ya, meditasi itu lebih penting kualitas atau kuantitas. Nah, itu nanti ya suatu pertanyaan yang akan saya jawab. Nah, sebenarnya dua-duanya penting begitu. Nah, jadi kalau kita sudah di Bakom, sudah di pusat meditasi, apa salahnya kita meluangkan waktu lebih banyak dalam satu sesi meditasi? Tidak perlu berhenti hanya dalam 1 jam. Kalau bisa lanjut, kenapa tidak? Begitu. Apa yang mengganggu Anda untuk cepat-cepat menyudahi meditasi? Nah, pasti ada sebabnya. Nah, nanti kita akan bahas. Tenang aja, ya. Sesungguhnya kita mau menyelesaikan sesuatu, mau melakukan sesuatu, pasti diawali dari niat dulu. Mau datang ke sini pasti ada niat, mau pergi makan, mau pasti ada niat, mau ke toilet, mau minum, mau meditasi, pasti ada niat. Mau menyudahi meditasi pun pasti ada didahului oleh niat dulu. Niatnya itu apa? Karena gelisah, karena nggak tahan lagi, karena udah bosen atau apa, pasti ada niatnya. Nanti kita bahas. Begitu. Cuman ya yang saya ingatkan lagi, kita sudah di Bakom, nggak ada yang mengganggu kita, tidak ada anak, tidak ada tanggung jawab kehidupan sehari-hari, kehidupan rumah tangga. Waktunya berjuang. Selama nggak ada kegiatan yang lain, lanjutin satu postur itu, meditasinya. Lebih dari 1 jam, 3 jam, 6 jam, 8 jam, 12 jam, silakan. Nggak ada yang ganggu Anda. Nggak mau makan pagi, nggak mau makan siang, nggak masalah gitu. Ya nggak masalah. Cuman ya tetap makan kalau bisa. Ya. Mau potong jam tidur, mau bangun lebih awal, boleh juga. Ya. Itu tergantung praktek Anda masing-masing. Ya. Seberapa semangat Anda, ya, itu tergantung diri Anda sendiri. Oke? Ada lagi mau bertanya? Boleh? Iya, akumulasi. Ditambah-tambahin dari satu harian itu, duduknya tadi 1 jam, berdirinya 1 jam, jalannya 1 jam, tambah lagi sampai 14 jam. Nah, itu ada jadwalnya. Jadi kalau kita masuk di ruang Dhammasala tuh di samping pintu masuk tuh ada jadwalnya. Nanti ikutin aja. Untuk pemula kita ikutin aja. Meditasi duduk 1 jam, meditasi berdiri 1 jam, meditasi jalan 1 jam. Untuk beberapa hari pertama boleh ikutin jadwal itu. Nanti sudah hari ketiga, hari keempat, udah pakai jadwal sendiri. Kita sendiri yang ngatur. Kadang kita mau meditasi duduk lebih lama nih, belum selesai 1 jam nih, mau lanjut lagi. Ya sudah, lanjutin aja. Mereka mau ubah postur, kita nggak usah ikut-ikutan, kita tetap lanjutin aja. Mau sampai 3 jam kayak, mau sampai jam makan siang kayak, nggak masalah. Begitu. Ya. Tapi intinya totalin bisa sampai 14 jam. Ya. Jadi juga sekedar info, kita juga nggak menuliskan jadwal mandi ya, bebersih. Ya, bebersih itu Anda atur sendiri. Ada yang memandinya pagi, ada yang mandinya siang, ada yang sore, ada yang malam, silakan. Ya, Anda atur sendiri kapan mau bebersih. Ya, cuman ya tidak perlu lagi ya kita nyapu-nyapu, ngepel-ngepel, bersih-bersih itu nggak perlu. Ya, udah ada petugasnya yang melakukan itu. Dan juga jam makan juga harus tepat waktu ya. Ketika udah mulai lonceng harus langsung segera ke ruang makan. Jadi kita tidak saling menunggu. Lalu mengenai basa-basi,
Ya kok sekedar hormat itu juga nggak perlu untuk 10 hari ke depan. Ketemu saya, ketemu sama Nera, dia tidak perlu lagi ya Bante, Sugihotu, Namo Buddhaya, itu nggak usah ya. Ketika melihat siapapun juga nggak usah menyapa pagi kok, pagi, nggak usah ya. Fokus diri sendiri aja ya. Jadi 10 hari ke depan kita melatih namanya noble silence. Beda nggak noble silence sama silence? Beda. Kalau silence, sekarang ini Anda silent, diem. Tapi belum tentu yang di dalam sini juga ikutan diem. Bener nggak? Noble silence, keheningan yang mulia. Hening itu artinya ya sekarang kita nggak ngobrol, nggak ada suara, hening. Tapi keheningan yang mulia adalah ketika yang di luar hening, di dalam juga ikutan hening juga. Yang di sini juga ikutan hening. Kekotoran batin berhasil dilenyapkan, itu baru keheningan yang mulia. Nah, maka setiap saat ketika kita duduk, berdiri, atau jalan, kita senantiasa berjuang mengheningkan yang di dalam sini, melenyapkan sesuatu yang di dalam situ. Bisa, ya. Namanya keheningan yang mulia. Oh ya, hening itu bukan berarti kosong. Ya, hening itu bukan berarti kita dalam kondisi sadar nggak sadar tuh nggak tahu apa-apa, bukan seperti itu. Hening di sini dalam artian tidak ada gangguan dari kekotoran batin yang mengganggu fokus kita terhadap jasmani, begitu. Jadi kita tetap fokus kepada titik itu, tapi keheningan itu dalam artian nggak ada gangguan pikiran, kita nggak mikir itu, kita nggak mikir ini, batin kita nggak bergejolak, cuman hanya menyadari jasmani aja. Itu disebut sebagai keheningan yang mulia. Oke? Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Kalau tidak ada, saya rasa cukup ya. Untuk mereka yang sudah bisa bermeditasi, silakan lanjut. Untuk yang pemula, saya akan ajarkan nanti pose duduk dan sebagainya. Kita pindah ke ruang kaca yang di bawah sana sambil pakai audio nanti ya. Oke. Mari kita tutup dengan nama Karapata.